Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bapak Satriadi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita nggak bisa mempresentasikan di depan kelas. Jadi kami akan mempresentasikan tugas kami melalui video ini. Mudah-mudahan virus ini cepat membaik dan kita bisa beraktivitas kembali dan berjumpa lagi di kampus ya teman-teman. Oke, saya selaku pembuka dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ari Setiawan, Desi, Ufatra, Tati, dan Kenny. Apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Secara umum, motivasi organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan antara lain: menciptakan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan layanan yang tersedia dalam bentuk eksplisit, mencapai siklus pengembangan produk baru lebih cepat, memfasilitasi dan mengelola inovasi dan dari pembelajaran organisasi, memanfaatkan keahlian orang di seluruh organisasi, meningkatkan konektivitas jaringan antara swasta internal dan eksternal, mengelola lingkungan bisnis dan memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan ide-ide yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, mengelola modal intelektual dan aset intelektual di tempat kerja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan materi dari jenis-jenis knowledge dan juga kategori dari knowledge. Stay tune. Oke guys, jenis-jenis knowledge yang pertama itu ada tacit knowledge, yang kedua ada explicit knowledge. Jadi ciri-ciri dari tacit knowledge yang pertama, mampu untuk beradaptasi, mampu menghadapi situasi baru dan luar biasa. Yang kedua, sistem pakar, know how, know why, and care why. Yang ketiga, mampu untuk mengkolaborasikan berbagai visi dan mentransmisikan budaya. Dan yang keempat, proses pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari suatu pengalaman. Oke, yang kedua itu explicit knowledge. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mampu untuk menyebarkan, menggandakan, untuk mengakses dan menerapkan keseluruhan organisasi. Yang kedua, kemampuan untuk mengajar dan melatih. Yang ketiga, mampu untuk mengatur, mensistemasi, menerjemahkan visi ke dalam pernyataan misi untuk menjadi pedoman operasional. Yang keempat, ada mentransfer pengetahuan lewat produk, pelayanan, dan proses pendokumentasian. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke kategori manajemen pengetahuan. Kategori manajemen pengetahuan itu ada dua, yang pertama tacit knowledge, yang kedua explicit knowledge. Tacit knowledge pada dasarnya, tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Yang kedua itu ada explicit knowledge. Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis knowledge dan juga kategori dari manajemen pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kenny. Terima kasih guys. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang elemen pokok knowledge. Yang pertama itu ada people, yang berarti knowledge management berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang, tidak akan ada knowledge. Yang kedua itu ada teknologi, yaitu teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga yaitu proses, yang terdiri dari menangkap, menyaring, mentransformasikan dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan, dilengkapi dengan menjalankan prosedur
dan proses tertentu. Jadi elemen pokok knowledge itu ada 3, people, teknologi, dan proses. Selanjutnya itu tipe proyek manajemen pengetahuan. Tipe proyek manajemen pengetahuan yang ada 4. Yang pertama itu menciptakan simpanan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan transfer atasnya. Yang ketiga, menyuburkan lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai suatu aset. Selanjutnya itu tentang keuntungan dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, memiliki nilai sebagai alat untuk manajemen atau pengetahuan komunikasi dengan staf dan administrator. Dan yang kedua, standar operation prosedur dapat mengurangi waktu yang terbuang. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang keuntungan dalam manajemen pengetahuan terapkannya. Yang pertama, memiliki nilai sebagai alat untuk manajemen atau saluran komunikasi dengan staf dan administrator. SOP dapat dilakukan lebih konsisten dan memastikan penciptaan produk standar, bahkan jika dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan tidak pada pelaksanaan yang waktu yang sama. Yang ketiga adalah SOP dapat mengurangi waktu yang terbuang. 4 adalah dengan bantuan pengawasan yang dilakukan dalam proses kerja. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah proses manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan ini, banyak organisasi yang menggunakan media-media sebagai komunikasi. Mereka juga bisa menggunakan sebagai untuk rapat penting antar tatap muka, berdiskusi. Biasa mereka melakukannya seperti itu. Untuk mendukung aktivitas dan pengembangan SDM, digunakanlah teknologi informasi yang ada di organisasi melalui 4 cara konversi. Yang pertama, sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. Pertama yang kita bahas adalah sosialisasi. Sosialisasi dalam SDM dilakukan secara tatap muka agar organisasi saling membagi pengetahuan dan pengalamannya, maka terciptalah manajemen knowledge. Yang kedua, eksternalisasi. Perusahaan dapat mendatangkan expert yang tidak ada dalam perusahaan, sehingga karyawan dapat mempelajari dan mendapatkan knowledge baru, dan mereka akan memahami dan mereka dapat belajar dari knowledge tersebut. Fitur learning by doing di perusahaan, yang biasanya pengumuman dibuat tulis-menulis, di sini digantikan dengan melihat database perusahaan. Di situ kita bisa melihat pengumuman keputusan di perusahaan. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi manajemen pengetahuan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau pengucapan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.